Assalamualaikum. Innalillahi. Tahun 2025 diawali dengan berita duka nih untuk kami. Ada satu kolega meninggal dunia secara relatif mendadak. Baru aja kemarin dulu kita ulas, ternyata tetap ada kejadian. Kali ini yang bikin banyak di antara kami merenung, almarhum itu kesehatannya relatif prima ya. Umurnya juga baru sepantaran dengan almarhum Haji Mas Said tuh. Selebritis yang dulu meninggal mendadak juga. Astagfirullah sekali lagi. Agak kurang menyenangkan nih membicarakan kematian, mohon maaf. Tapi semoga dengan ini kita bisa memetik hikmahnya sehingga kedepannya ikhtiar-ikhtiar preventif kita bisa lebih baik. Umur tentunya di tangan Allah, tapi ikhtiar itu tugas kita. Kalau berdasar infonya para dokter, penyebab kematian mendadak ada 3 besar. Henti jantung, henti nafas, mati otak. Bisa dijabarkan lagi, tapi ya sekitar itulah kira-kiranya. Henti jantung gitu ya, mendadak bisa karena penyakit gangguan koroner, aritmia, kardiomiopati, gangguan otot pemompa darah, sobeknya aorta, dan dalam kaitannya dengan tensi yang di luar batas toleransi dan sebagainya. Kalau henti napas ini juga bisa dirincikan lagi dalam berbagai kategori, mulai dari adanya gelembung emboli, keterjang penyakit infeksi macam sepsis atau pneumonia seperti di zaman COVID kemarin, tercekik jalan nafas, dan seterusnya. Demikian juga mati otak tadi bisa dirincikan lagi dalam berbagai detail, bisa buntut dari tensi abnormal yang di luar batas tadi, bisa terkait stroke dan pecahnya pembuluh otak, bisa terkait epilepsi parah, bisa stop asupan karena kehabisan darah, atau karena apa gitu. Terus mungkin ada hal-hal lain lagi yang sepertinya beda, tapi ujung-ujungnya muaranya itu dari ketiga faktor. Misalnya nih, kena racun atau overdosis atau salah obat, atau tentara kena tembak, atau hal lainnya lagi, ujung-ujungnya ya yang bikin sudden death tadi itu innalillahi. Di luar yang 3, bisa ada sih jebret gitu, kena ledakan nuklir, terus hilang lenyap seketika segenap sel, menjadi plasma gas yang tidak kasat mata atau gimana gitu, tapi jarang banget kalau di luar yang 3 itu. Nah, cuma kalau berhenti di situ, kita nggak bisa apa-apa. Walau begitu, Allah Maha Pemurah. Kalau dicermati lebih jauh, 3 hal tadi, napas, darah, otak kita, itu kan pengamanannya berlapis-lapis. Kesistemannya, pengendalinya, pendukungnya, redundant. Jadi, kalaupun ujungnya kalah, mereka akan surutnya itu berangsur-angsur, sehingga kalaupun menimbulkan fatalitas, sebisa-bisa tidak mendadak. Nah, kalau dirunut lebih jauh lagi, kenapa sistem yang sudah serba redundant itu gagal secara tiba-tiba? Secara empiris sering disebutkan oleh para pakar, ahli ilmu tidur, dan yang semacam itu. Biang keroknya yang bikin ambyar seketika asli-aslinya 3 hal saja. Pertama, itu oleh keuzuran. Bisa silent killer yang terakumulasinya itu tidak disadari, atau bisa juga bukan polanya silent killer, tapi jebret pas kejadian kelihatannya kayak mendadak, padahal enggak. Tapi kalau yang masih relatif muda, umumnya aman lah dari jalur yang ini. Dan untuk pencegahannya, ya kita mesti disiplin dengan langkah-langkah preventif, menjaga amanah kehidupan ini secara terus-menerus dalam jangka panjang. Kita mesti juga rutin check up, sehingga kalau bergeraknya dari jalur ini, kemendadakannya itu bisa dicegah. Penyebab kedua itu bencana kecelakaan. Bencana kecelakaan bisa 1001 macam, bisa tiba-tiba kena peluru nyasar dari Somalia, bisa keselekikan teri, dan seterusnya, namanya takdir lah ya. Apakah ini bisa disikapi atau disiasati, itu topik untuk hari yang lain. Kalau keadaan kita ringkih, insiden kecil aja, itu bisa fatal. Contoh nih, kalau anak balita gitu ya, sehari jatuh 7 kali, itu ya biasa aja lah. Tapi kalau manula, 1 kali pun bisa langsung ICU. Jadi, ini mesti dimitigasi agar manula yang ringkih, sebisa-bisa nggak gampang jatuh, nggak gampang muntah juga atau salah makan, atau terpapar yang ekstrim-ekstrim. Mitigasi bencana, mitigasi kecelakaan, itu ada kanal-kanalnya sendiri, tapi secara garis besarnya, selain melalui ikhtiar rasional, kita mesti bisa mengupayakan hoki, keberuntungan, dan meredam keapesan melalui upaya lain spiritual. Demi mendapatkan keberuntungan sejati, bukan yang trivial, dan itu tuh bisa insya Allah kalau kita tahu ilmunya. Penyebab ketiga, itu kekurangan tidur yang akut. Udah aja, penyebab kematian mendadak, dominannya 3 itu. Di luar 3 itu relatif jarang. Yang kurang tidur akut ini ya, sering diabaikan loh. Dan kalau ada insiden mendadak, seringnya penelusurannya pun dan kesimpulannya tidak sampai ke sana, padahal itu sering termasuk penentu. Oke, memang meninggalnya serangan jantung atau stroke. Tapi stroke mendadaknya itu karena apa? Karena gangguan metabolisme, visceral fat di perut yang gimblah-gimblah, gula tinggi, trigliserid tinggi, kekakuan dan plak di saluran darah, dan seterusnya. Tapi kan itu udah berangsur-angsur berbulan-bulan ya biasanya. Berbulan-bulan nggak apa-apa kok, di hari H tiba-tiba serangan.
kurang tidur akut itu sering jadi pemicunya kalau diurut-urut, atau kelelahan yang kelas berat, yang itu juga seringnya bisa diredam dengan tidur yang cukup dan healing saat tidur. Bahkan ya, orang kecelakaan di pabrik, di jalan, di rumah, ada juga yang terkait human error, bagiannya bisa terkait dengan kurang tidur juga. Demikian kalau menurut Profesor Matthew Walker, yang ahli sleep science. Bahkan ya, kondisi serba prima aja bisa kejadian beberapa kali kita ulas. Contoh nih, dalam penggemblengan pasukan komando gitu. Silakan aja ditanyain kepada para pelatih militer. Sesekali itu ada siswa tentara yang meninggal mendadak juga. Padahal spek tentara komando udah serba prima kan ya. Umur masih muda lagi. Terlatih, terpelihara. Bakat genetik juga udah terseleksi. Itu aja bisa fatal kalau keserang gangguan tidur secara akut. Tahu nggak sih gimana tentara kayak gitu gemblengannya? Berminggu-minggu gitu ya, naik turun gunung, terus-terusan aja harus ikut perintah, nyemplung lumpur, guling-guling, siap laksanakan. Nah, biasanya malam tetap dijadwal tidur, tidurnya pun berdasarkan perintah. Diberi waktu ya, jam 1 sampai jam 4 dini hari semua tidur, siap komandan, tidurnya di kuburan gitu, atau di mana, di atas gunung. Malah sepanjang hari rata-rata sih biasanya 5-10 menit dah les pulas, adur. Tapi sesekali ada aja tuh yang tidurnya keganggu. Bisa keganggu iritasi di perut, atau mules, atau keganggu serangga, 1001 kan ya, wong namanya di atas gunung. Kalau sekedar sehari, itu nggak apa-apa, wong anak muda ya, siap tempur lagi. Tapi kalau berhari-hari, tetap aja bahaya maut. Indonesia nggak tahu nih, mungkin yang paham dunia militer bisa komen. Tapi konon kalau di negara-negara maju, ini terus diteliti secara ilmiah. Kenapa kok dalam latihan tempur yang melibatkan tentara-tentara yang prima kondisi awalnya, sesekali ada kejadian kematian mendadak, entah henti jantung, henti napas, atau mati otak tadi. Salah satu benang merah yang mereka temukan, ya tadi itu, gangguan tidur yang akut. Terus coba diteliti lagi ya, yang kelasnya maut, itu gangguan tidur berapa hari. Ternyata menurut penelitian-penelitian kalau baru keganggu semalam itu rata-rata banyak yang ngalamin merata-rata dan itu nggak apa-apa untuk tentara muda yang prima. Lebih dari itu udah goyang biasanya. Ada yang mulai goyang parah di hari kedua atau ketiga. Segala sesuatunya itu sudah serba nurun, nyaris kayak ada cacat di otaknya dan segala sistemnya. Dan titik fatalnya itu kalau 6 hari berturut-turut, nyaris 100% atau 95% lebih. Kalau keganggunya 6 hari itu akan bablas, game over. Kalau tentara tuh, waduh, nggak bisa tidur pun kalau lagi digembleng gitu, nggak akan ngaku kan ya. Jadi kalau di luar negeri, tim pelatihnya lah yang wajib mengecek 2 hari sekali gitu ya, atau sekitar itu tiap-tiap serdadu kalau ada yang vitalitas yang ngedrop parah disuruh minggir. Cuman topik kita bukan ke situ, ding. Ini sekedar ilustrasi ya. Hikmahnya tentara komando aja itu bisa kayak gitu. Kalau warga biasa yang udah umur ya bisalah disimpulkan sendiri. Mungkin di antara penonton ada yang sering ketemu tuh sama orang yang kena insomnia, entah tua atau muda, berapapun umurnya, kalau udah berhari-hari akan nyata banget kelihatan hancur-hancuran. Bener kan ya? Gimana cara ngatasin gangguan tidur seperti itu? Hints-hintsnya, sejumlah keyword udah sering kita sebut, bisa dicek lagi. Kalau yang awam, titik awalnya bisa dari pemahaman yin and yang pengatur tidur kemarin itu. Tapi terkait yin and yang-nya tidur, ada satu penjuru lagi tuh ya. Penjuru ketiga yang videonya belum kita tayangin. Insya Allah bentar lagi lah ya, supaya komplit. Secara singkatnya, itu bukan hal yang mudah. Kalau buat tentara tadi, yang nggak mudahnya, ntar kalau komplain-komplain dikira cengeng lagi. Tapi yang bukan tentara, tantangannya itu tetap ada, 1001. Walau begitu, bisa dibilang mengelola tidur ini bagi rata-rata kita cenderung lebih bisa dinalar daripada kalau mesti memahami soal sistem jantung kardiovaskuler, sistem pernapasan, apalagi otak kita. Nyawa kita, hidup kita, itu terkait juga dengan tidur kita. Begitu menurut Profesor Matthew Walker, si ahli sleep science. Tidur itu merupakan superpowernya manusia untuk healing, rejuvenation, berulang-ulang tuh dia sebutin. Dan kalau healing kita optimal, probabilitas kita untuk kena serangan mendadak akan jauh menurun, walaupun tetap aja umur kita di tangan Allah. Ini dulu lah ya, buat yang udah mendahului kita, sekali lagi kita doakan, semoga mendapat ampunan dan kasih sayang Allah. Amin, terima kasih.